Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Makiyah dan Madaniyah. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dulu anggota dari kelompok 4. Saya sendiri atas nama Muhammad Faulidi. Nama saya Mas Adriano. Nama saya Muhammad Albianur. Ya, tanpa basa-basi lagi, akan kami jelaskan mengenai pembahasan pertama, yaitu masalah definisi ayat Makiyah dan Madaniyah. Siapa? Makiyah dan Madaniyah secara definisi pengertian Makiyah dan Madaniyah oleh Subki Al-Sahih dan Abdul Jalal Haq dibagi menjadi 4 teori, yaitu Mulhadat Makan Al-Nuzul, Mulhadat Al-Muqaddabin fi Al-Nuzul, Mulhadat Zaman Al-Nuzul, Mulhadat Tadamum Al-Surah. Teori Mulhadat Makan Al-Nuzul yaitu teori yang berorientasi pada Al-Quran turun atau tempat ayat turun. Menurut teori ini, ayat Makkiyah ialah ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya, baik Nabi sebelum hijrah ke Madinah atau sudah hijrah. Sedangkan yang dimaksud ayat Madaniyah adalah ayat yang turun kepada Rasulullah di Madinah dan sekitarnya. Teori Mulhadat Makan Al-Nuzul mempunyai kelebihan, yaitu rumusan pengertian Makkiyah dan Madaniyah jelas dan tegas. Ayat Makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah, meskipun turunnya sudah hijrah ke Madinah tanpa memperhatikan aspek kesejarahan. Kelemahan teori ini yaitu tidak bisa dijadikan standar. Rumusan tersebut tidak mencakup seluruh ayat Al-Quran yang tidak semuanya turun di Mekah atau Madinah. Setelah itu, Mulhadat Al-Muqaddabin fi Al-Nuzul, yaitu teori yang berorientasi pada subjek yang dihitabi atau dipanggil dalam Al-Quran, dalam ayat. Jika subjeknya orang-orang Mekah, maka ayat yang turun dinamakan Makkiyah. Jika subjeknya orang Madinah, maka ayat yang turun tersebut Madaniyah. Kelebihannya mudah dipahami karena menggunakan kitab atau nida yang telah tampak dan cepat dikenal. Ayat yang dimulai dengan nida ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal kafirun jelas menunjukkan Makkiyah, dan ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu jelas menunjukkan Madaniyah. Kelemahannya yaitu rumusan kriterianya tidak berlaku secara menyeluruh. Realitasnya terdapat beberapa ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas bukan Makkiyah tetapi Madaniyah. Setelah itu, teori tentang Mulhadat Zaman Al-Nuzul, yaitu teori yang berorientasi pada sejarah waktu turunnya ayat Al-Quran. Yang dijadikan tonggak sejarah oleh teori ini ialah hijrahnya Muhammad dari Mekah ke Madinah. Pengertian Makkiyah menurut teori ini yaitu ayat-ayat yang turunkan sebelum Muhammad hijrah ke Madinah. Meskipun turunnya ayat itu di luar kota Mekah, seperti ayat-ayat yang turun di Mina, Arafah, Hudaybiyah, dan sebagainya. Sedangkan pengertian Madaniyah ialah ayat-ayat yang turun setelah Muhammad hijrah ke Madinah, meskipun turunnya ayat ini di Mekah atau sekitarnya, seperti ayat-ayat yang turunkan di Badar, Uhud, Arafah, dan Mekah. Kelebihannya yaitu mencakup keseluruhan ayat Al-Quran yang dari segi masa turunnya yang turun sebelum hijrah disebut Makkiyah, walaupun turunnya bukan di Mekah. Yang turunkan sudah hijrah disebut Madaniyah, walaupun turunnya bukan di Madinah dan sekitarnya. Kekurangan teori ini yaitu kurang realistis. Terakhir, teori Mulhadat Tadamul Al-Surah, yaitu teori yang mendasarkan kriterianya dalam bedakan Makkiyah dan Madaniyah pada isi ayat atau surat yang bersangkutan yang dinamakan Makkiyah. Menurut teori ini, Makkiyah menurut teori ini ialah ayat yang berisi cerita umat para rasul terdahulu, sedangkan yang disebut Madaniyah ialah ayat yang berisi hukum. Kelebihan teori ini yaitu jelas dan mudah dipahami dengan melihat kriterianya.
Kelemahannya terletak pada ketidakpraktisan dalam bedakan Makkiyah dan Madaniyah. Setelah itu ke bagian B, yaitu ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ayat-ayat tersebut mempunyai beberapa perbedaan dan ciri-ciri khusus. Ayat dan surah Makkiyah pada umumnya pendek, sedangkan ayat dan surah Madaniyah umumnya panjang. Ayat dan surah Makkiyah pada umumnya dimulai dengan wahai manusia, sedangkan ayat dan surah Madaniyah dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Ketiga, ayat dan surah Makkiyah pada umumnya berbicara tentang masalah ketauhidan, sedang ayat dan surah Madaniyah pada umumnya berbicara tentang kemasyarakatan. 4. Setiap surat yang di dalamnya mengandung ayat sajadah adalah Makkiyah. 5. Setiap surah yang mengandung lafal kala adalah Makkiyah. 6. Setiap surah yang mengandung kisah dan para nabi dan umat terdahulu kecuali surah Al-Baqarah adalah Makkiyah. 7. Setiap surah yang dimulai dengan huruf-huruf muqaddaah kecuali surah Al-Baqarah dan Al-Imran adalah Makkiyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adiano. Ya, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran dari segi Makkiyah dan Madaniyah terklasifikasi menjadi 4. 1. Surat-surat yang secara keseluruhan Makkiyah. Surat yang keseluruhan berjumlah 58 surat yang berisi 2074 ayat, misalnya surat Al-Fatihah, Yunus, Al-A'raf, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, An-Naml, Shad, Fatir, dan surah-surah pendek di juz 30 kecuali surah Al-Nas. 2. Surat-surat yang secara keseluruhan Madaniyah, tidak satupun Makkiyah. Surat-surat yang secara keseluruhan Madaniyah terdapat 18 surat yang terdiri atas 730 ayat. Misalnya surat Ali Imran, An-Nisa, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Hujurat, Al-Mumtahanah, Al-Zalzalah, dan lain-lain. Surat-surat Makkiyah yang di dalamnya terdapat ayat Madaniyah, yaitu surat yang sebagian Makkiyah di dalamnya terdapat sedikit ayat Madaniyah. Contohnya seperti surat-surat seperti ini terdapat 32 surat yang terdiri atas 2699 ayat. Misalnya surat Al-An'am, surat Al-A'raf, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Furqan, Az-Zumar, As-Su'ara, Al-Waqi'ah, dan lain-lain. 4. Surat-surat Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah, yaitu surat yang sebagian besarnya ayat Madaniyah. Surat-surat seperti ini terdapat dalam 6 surat yang terdiri atas 726 ayat, yaitu surat Al-Baqarah, Al-Ma'idah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, dan Muhammad. D. Metode mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Untuk mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah diperlukan 2 metode, yaitu metode Naqsima dan Qiyas Ijtihadi. Yang dimaksud dengan Naqsima ialah ayat-ayat dan surat-surat yang dikenal bahwa ia adalah Makkiyah atau Madaniyah dengan cara periwayatan dari salah seorang sahabat yang hidup pada periode wahyu dan mereka menyaksikan turunnya ayat, atau dari salah satu tabi'in yang mendengar dari sahabat. Dalam realitasnya Rasulullah tidak menjelaskan tentang surat atau ayat Makkiyah dan Madaniyah yang kemungkinan sahabat telah mengetahui persoalan tersebut. Sesuatu yang telah diketahui oleh sahabat tidak mungkin dijelaskan Rasulullah. Sahabat pada masa itu banyak yang mengetahui peristiwa ayat turun dan tempat turun ayat tanpa melalui nas. Menurut Al-Fadli Abu Bakar Al-Baqillani, ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah mengacu pada hafalan sahabat dan tabi'in, bukan berasal dari Rasulullah, meskipun berupa komentar. Realitas semacam ini mendorong umat Islam agar mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan aspek kesejarahan wahyu, sehingga diketahui ayat yang nasikh dan mansukh, ayat yang Makkiyah dan Madaniyah.
Yang dimaksud qiyas ijtihadi ialah cara menganalogkan suatu ayat atau surat yang belum diketahui makkiyah atau madaniyah kepada ayat atau surat yang telah diketahui makkiyah atau madaniyah dengan mencari karakteristik. Jika karakteristik madaniyah yang ditemukan, maka ayat itu dinamakan madaniyah. Begitu juga sebaliknya. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan hal-hal khusus mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama tidak hanya mengkaji secara umum tentang surat-surat Makkiyah dan Madaniyah, tetapi juga mengkaji hal-hal khusus seperti tentang ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah dalam surat ayat-ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah, ayat yang diturunkan di Makkah sedang hukumnya Madaniyah. Ayat yang diturunkan di Madinah sedang hukumnya Makkiyah. Ayat Madaniyah yang mirip dengan ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah yang mirip dengan ayat Madaniyah. Ayat yang dibawa dari Makkah ke Madinah dan ayat-ayat yang dibawa dari Madinah ke Makkah. Berikut ini kutipan beberapa contoh dari hal-hal khusus tersebut. 1. Ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah. Dalam Al-Quran, surah Al-Anfal yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu dan menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Surat Al-Anfal turun setelah hijrah. Berbicara tentang perang Badar yang terjadi tahun kedua setelah hijrah, oleh sebab itu surat ini termasuk kategori Madaniyah. Tetapi banyak ulama yang mengecualikan ayat 30 karena ayat tersebut turun di Makkah, sebagaimana yang dikatakan oleh Muqatil. Isi ayat pun juga menunjukkan hal-hal tersebut. Ayat 30 berbicara tentang peristiwa yang terjadi di Makkah sebelum Nabi hijrah, yaitu tentang pertemuan pemuka Quraisy dan Daran An-Nadwah. Makkah merencanakan untuk menangkap dan memenjarakan Nabi, membunuh atau mengusir beliau. Tetapi makar ini digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lolosnya Nabi hijrah ke Madinah. 2. Ayat Madaniyah dan surat Makkiyah. Seperti diterangkan dalam Al-Quran, surah Al-An'am yang artinya, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu, supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Menurut keterangan Ibnu Abbas, surah Al-An'am turun sekaligus di Mekah, kecuali 3 ayat, yaitu ayat 151 sampai 153 diturunkan di Madinah. Isi ketiga ayat ini pun menunjukkan sifat madaniyahnya karena berbicara antara lain tentang hukum. Ketiga, ayat yang diturunkan di Makkah sedang hukumnya madaniyah. Seperti
dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini diturunkan di Mekah pada waktu Fathu Mekah. Dilihat dari aspek waktu, ayat ini masuk Madaniyah karena diturunkan setelah hijrah. Tetapi dari aspek kitab, ayat ini bersifat umum. Para ulama tidak menyebut ayat ini Makkiyah dan tidak pula menyebut Madaniyah, tetapi disebut sebagai apa yang diturunkan di Mekah, sedang hukumnya Madaniyah. Keempat, ayat yang diturunkan di Madinah sedang hukumnya Makkiyah. Seperti dalam Al-Quran surat At-Taubah, yang artinya, inilah perkataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Maka berjalanlah kamu di muka bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Dan inilah suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu bertobat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu, dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih. Awal surat At-Taubah atau Bara'ah ini diturunkan di Madinah, tetapi khitab ditunjukkan kepada kaum musyrikin Makkah. Para ulama menyebutnya sebagai apa yang diturunkan di Madinah, sedang hukumnya Makkiyah. Kelima, ayat Madaniyah yang mirip dengan ayat Makkiyah, seperti dalam Al-Quran surah Al-Anfal, yang artinya, dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrikin berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar di sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, dan datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Ayat ini contoh ayat Madaniyah yang gaya bahasa atau uslubnya mirip dengan karakteristik ayat Makkiyah, karena tantangan minta segera diturunkan azab itu adalah khas ayat Makkiyah. Yang keenam, ayat Makkiyah yang mirip dengan ayat Madaniyah, seperti dalam Al-Quran surah An-Najm, yang artinya yaitu orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang diturunkan di Makkah ini terdapat ungkapan tentang dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang diancam hukuman tertentu di dunia. Padahal hudud hanya ada pada periode Madinah. Oleh sebab itu, ayat semacam ini disebut ayat yang turun di Mekah, tetapi mirip ayat Madaniyah. 7. Ayat yang dibawa dari Makkah ke Madinah, seperti dalam Al-Quran surah Al-A'la, yang artinya, sucikanlah namamu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan dan yang menentukan kadar dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan lalu dijadikannya rumput-rumput kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, dan kami akan memberi petunjuk kamu, dan kami akan memberikan taufik ke jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang-orang yang celaka akan menjauhinya, yaitu orang-orang yang akan masuk api yang besar.
Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Sungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Surah Al-A'la ini adalah salah satu contoh surat yang diturunkan di Mekah. Tetapi sebelum Nabi hijrah sudah dibawa dan dibacakan kepada penduduk Madinah oleh beberapa sahabat seperti Mus'ab ibnu Umair, Abdullah ibnu Ummi Maktum, dan Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Surat seperti ini disebut apa yang diturunkan di Makkah lalu dibawa ke Madinah. 8. Ayat-ayat yang dibawa dari Madinah ke Makkah. Contoh apa yang diturunkan di Madinah lalu dibawa ke Makkah adalah surah At-Taubah. Pada tahun ke-9 hijrah Rasulullah menyuruh Abu Bakar berangkat ke Makkah melaksanakan ibadah haji. Setelah awal surat At-Taubah turun, Rasulullah menugaskan Ali untuk membawa ayat itu ke Mekah dan menyampaikannya kepada Abu Bakar, hingga dia dapat memberitahukannya kepada kaum musyrikin. Abu Bakar mengumumkan bahwa setelah tahun ini, tidak seorang pun kaum musyrikin diizinkan melaksanakan ibadah haji. Kemudian berikutnya, urgensi ilmu Makkiyah dan Madaniyah akan dibacakan oleh Muhammad Al-Bayanul. Urgensi ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu dengan ilmu ini kita dapat mengetahui sejarah sosial perkembangan hukum Islam dan tahapan-tahapan dakwah Nabi, sehingga meningkatkan keyakinan kita terhadap bijaksananya Allah dalam menetapkan suatu hukum maupun perintah. Kedua, kita dapat mengetahui mana ayat yang sudah masuk dan mana ayat yang berposisi sebagai nasih, sehingga kita salah dalam mengamalkannya. Ketiga, kita bisa melihat bagaimana besarnya perhatian umat Islam terhadap keaslian Al-Quran sejak mulai masa awal turunkannya sampai hal-hal yang sangat mendetail. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Secara definitif, pengertian Makkiyah dan Madaniyah oleh Subhi Al-Saleh dan Abdul Jalal dibagi menjadi 4 teori, yaitu Mulahadat Makan Al-Nuzul, Mulahadat Al-Mukhatabin Fil Al-Nuzul, Mulahadat Zaman Al-Nuzul, Mulahadat Tadammum Al-Surah. Jumlah surat Makkiyah 58 surat. Surat Madaniyah 18 surat. Surat Makkiyah yang di dalamnya terdapat ayat Madaniyah terdapat 18 surat. Surat Madaniyah yang di dalamnya terdapat